Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Wajib kelas 11 yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linear yang masuk ke KD yang kedua. Apa itu program linear? Sebetulnya ini adalah kelanjutan dari di kelas 10, yaitu materi awal yang harus kalian dapatkan adalah tentang persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Maka materi awal ini harus kalian kuasai. Nah, untuk program linear sendiri ini merupakan kelanjutan dari penyelesaian pertidaksamaan linear. Jadi, untuk yang awal, kita akan membahas tentang persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang sedikit tentang persamaan linear itu yang seperti apa. Saya yakin kalian sudah tidak ada masalah, hanya ketika kita kasih contoh, pasti kalian akan teringat lagi. Yang pertama adalah persamaan linear. Persamaan linear itu, kalau di SMA persamaan linear ada satu variabel. Persamaan linear dua variabel. Kalau satu variabel berarti hanya variabelnya satu. Kalau dua variabel berarti betul ada dua variabel. Saya contohkan misalkan persamaannya adalah X plus 3 sama dengan 4. Artinya di sini variabelnya cuma satu X. Maka ini bentuknya adalah persamaan linear satu variabel. Tapi yang akan kita bahas adalah yang menggunakan dua variabel. Jadi saya contohkan, misalkan X plus Y sama dengan 3. Maka ini ada dua variabel X dan Y. Maka ini disebut dengan apa? Persamaan linear dua variabel. Lanjut, tentunya akan sama ketika kita bicara pertidaksamaan. Bedanya apa dengan persamaan? Ya, betul. Hanya kita ganti dengan kurang dari atau lebih dari. Saya contohkan, berarti kalau yang satu variabel, berarti cuma X. Misalkan, X kurang dari 4. Yang dua variabel, misalkan X plus 2Y lebih dari 10. Jadi perbedaannya hanya di tandanya saja. Nah, saya kira tidak ada permasalahan. Tentunya di kelas 10 kemarin sudah dibahas penyelesaian persamaan linear ataupun pertidaksamaan linear. Nah, pada kesempatan kali ini untuk menyelesaikan program linear kita akan membahas yang apa? Yang pertidaksamaan linear. Nah, dari situ penyelesaiannya adalah menggunakan daerah penyelesaian atau biasa disingkat dengan DP atau daerah penyelesaian. Nah, bagaimana cara menentukan DP-nya? Cara menentukan DP-nya adalah dengan cara menggambar grafik. Jadi, artinya apa? Berarti kalian bisa menggambarkan pertidaksamaan linear dua variabel ini ke diagram kartesius. Jadi menggambarkan. Jadi yang kalian sudah terbiasa lah ya. Bentuknya seperti ini.
ada X, ada Y. Jadi ntar kita gambarkan ke sini. Langsung saja kita akan kasih contoh untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP-nya tadi ketika kita dihadapkan dalam satu permasalahan pertidaksamaan linear dua variabel. Misal kita punya contoh ya. Contoh kita punya pertidaksamaan linear dua variabel. Misalnya saya punya X plus 2Y kurang dari 4. Nah, maka di sini kita akan mencoba menyelesaikan atau menentukan daerah penyelesaiannya. Tentunya kalau kita cari penyelesaiannya ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali gimana maksudnya, Pak? Ya, tinggal kita ganti X-nya 1 misalkan, berarti Y-nya berapa? Atau X-nya 2, Y-nya ketemunya berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menggambarkan ke grafiknya? Maka seperti biasa kita cari dulu mungkin di SMP di kelas 10 juga ketika kalian harus menggambarkan grafiknya, kalian bisa membuatkan tabelnya seperti ini. Itu ya. Jadi kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kita cari titiknya supaya bisa kita gambar garisnya. Kalau X-nya 0, berarti kita tuliskan ya di sini ya. X sama dengan 0. Maka gimana? Berarti 0 plus 2Y kurang dari 4. Maaf, sama dengan 4 ya. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Karena kita masukkan kan. Kemudian berarti Y-nya sama dengan 4 dibagi 2. Pindah ruas. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 2. Berarti di sini ketemunya adalah 2 kalau X-nya 0. Sekarang dibalik, kalau Y-nya 0. Y-nya sama dengan 0. Maka gimana? Berarti X, ini ya kita ganti ya. X berarti 2 dikali 0 sama dengan 4. 0 berarti X-nya sama dengan 4. Nah, kita tuliskan di sini 4. Maka titiknya yang kita dapatkan ada 2. Berarti yang pertama adalah kalau menuliskan titik berarti X-nya yang di depan. Berarti 0,2. Ini 0,2. Kemudian yang satunya adalah 4,0. Kalau sudah ketemu 2 titik ini, maka tinggal kita gambarkan ke diagram kartesius. Kemudian setelah ketemu tinggal kita tarik ke garisnya. Kita gambarkan, kita coba gambarkan. Nah, cara menggambarkannya gimana? Kita tentukan titiknya dulu. Tadi kita dapatkan titiknya adalah berapa? 0,2 dan 4,0. Oh, berapa tadi? Maaf, Pak Anung lupa. Oh ya, 0,2 dan 4,0. Maka kita taruh titiknya dulu. Kalian masih ingat ya, 0,2 berarti di mana titiknya? 0, kemudian 2. Berarti di sini ya. Kemudian 4,0. Berarti 4 ke sini, 0. Berarti berhenti di sini. Nah, terus bagaimana menggambarkan garisnya? Ya, tinggal kita tarik garisnya. Misalkan Pak Anung pakai ini saja yang sudah ada.
Ya, kelihatan. Bisa panjang-panjang. Nah, seperti ini. Kita tarik garisnya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini biar jelas. Tentunya di sini ada XY-nya ya, kalian gambarkannya. Jadi di sini X, di sini Y. Ya, terus bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Tadi kita punya persamaannya kan X plus 2Y kurang dari 4. Nah, perhatikan tandanya. Kalau tandanya itu tidak ada sama dengannya, maka apa yang terjadi? Garis yang kita buat ini, garisnya putus-putus. Tetapi, ntar kalau di soal ini ada sama dengannya, maka kita buat garisnya ini adalah garis lurus. Ntar ada contohnya. Jadi bedanya di sini ya. Kalian ingat-ingat. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Nah, kemudian kalau sudah kita gambarkan seperti ini, maka kita umpamakan ini kertasnya kita bagi menjadi 2. Maksudnya bagi di 2 gimana? Kalau ini kita tarik garis ini panjang seterusnya, maka ini daerah yang atas ini, misalkan ini daerah 1. Yang bawah sini adalah daerah 2, dibatasi oleh garis ini yang putus-putus. Bisa ya membayangkan ya? Nah, karena ini adalah garis batasnya, berarti tinggal kita tentukan yang daerah penyelesaian itu yang daerah 1 atau daerah 2. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memasukkan salah satu titiknya. Sembarang boleh Pak? Boleh. Misalkan kita ambil titik yang berada di bagian pertama. Berarti di mana? Sembarang boleh. Misalkan di sini titiknya. Ini titik berapa berarti? Titiknya berarti sini 2, sini 2. Berarti titiknya berapa? 2,2. Masuk di daerah yang mana? Pertama, kedua? Pertama. Maka kita uji cobakan ke mana? Ke pertidaksamaannya. Apakah bernilai benar? Kita masukkan. Berarti X-nya kita ganti berapa? 2. Ini X-nya yang depan, Y-nya yang belakang. Berarti ditambah 2 dikali 2, apakah kurang dari 4? Berarti yang sini ketemunya berapa? 2 ditambah 4, kurang dari 4. Berarti 6 kurang dari 4. Apakah benar pernyataan ini yang kita dapatkan setelah kita masukkan? Ternyata salah. 6 kurang dari 4? Ya salah. Karena apa? 6 lebih besar dari 4. Maka bagaimana konsekuensinya? Berarti daerah 1 ini bukan daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Adalah yang daerah 2. Maka ini adalah daerah penyelesaian. Atau kita tulis DP. Nah, terus menggambarkannya gimana? Supaya bisa ketahuan mana yang DP, mana yang bukan. Maka kita kesepakatan bahwa yang bukan daerah penyelesaian kita arsir. Nah, kita kasih seperti ini.
Artinya daerah yang bersih itu adalah daerah apa? Penyelesaian. Ini terus sampai ini garisnya tak terhingga. Maka daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Paham ya cara menggambarkannya? Jadi DP-nya ini. Nah, saya kasih contoh lagi. Misalkan pertidaksamanya adalah X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan satu variabel. Ya, satu variabel. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ya sama, berarti kita harus merubahnya ke dalam apa? Persamaan. Berarti X sama dengan 0. X sama dengan itu yang mana? Ini. Kalau saya gambarkan garisnya adalah di sini. Nah, ini. Kita taruh di sini. Ini adalah garis X sama dengan 0, berarti berada di sini. Kalau X sama dengan 2, berarti di sini. Di angka 2. Kenapa di situ? Ya semua X sama dengan 2, berarti di sini. X sama dengan 4, di sini. Artinya apa? X sama dengan 4, ya semuanya nilainya 4. Y-nya berapapun nilainya 4. Berarti di sini. Jadi kalau Y-nya 5 ya X-nya 4. Kayak gitu. Berarti semua nilai X-nya adalah 4. Karena di sini yang diminta adalah X sama dengan 0. Maka gimana? Maka di sini, berada di sini. Artinya kalau kalian menemukan pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, artinya gimana? Daerah penyelesaiannya yang mana? Iya, berarti yang sebelah kanan. Kan lebih dari 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti yang kita arsir yang mana? Yang ke sebelah kiri. Ini berarti bukan daerah penyelesaian. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Misal kita punya tadi X, sekarang Y. Y lebih dari sama dengan 0. Kalau Y lebih dari sama dengan 0 artinya gimana? Berarti ketika kita memiliki Y sama dengan 0, berarti semua nilai X itu bernilai, Y-nya mempunyai nilai 0. Berarti gimana? Iya, betul. Jadi yang bawah sini. Ini batasnya. Y sama dengan 0. Berarti di sini. Nah, terus ketika kita ditanyakan Y lebih dari sama dengan 0, bagaimana? Berarti daerah penyelesaian yang mana? Iya, yang ke atas ini daerah penyelesaian. Maka ini adalah DP-nya. Berarti yang kita hasil adalah yang ke bawah. Betul. Ya, ini Y lebih dari 0. Nah, kalau Y kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, ya tinggal dibalik aja. Berarti yang dihasil adalah yang atas atau daerah penyelesaiannya yang bawah. Paham ya? Jadi tadi kalau yang ini berarti untuk X lebih dari sama dengan 0, untuk ini berarti Y lebih dari sama dengan 0. Lah bagaimana kalau soalnya kita gabungkan? Maksudnya gimana? Jadi ada 3 pertidaksamaan. Atau membentuk suatu sistem pertidaksamaan. Bagaimana daerah penyelesaiannya? Jadi saya contohkan di sini. Misalkan kita punya di sini. Ini tadi gambarnya ya. Kita gabungkan, misalkan kita punya, saya hapus dulu. Kita punya
pertidaksamaannya tadi, ya kita tambahin saja. Misal tadi pertidaksamaannya adalah yang pertama X plus 2Y kurang dari 4. Ini yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, X lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, Y lebih dari sama dengan 0. Ini membentuk sistem pertidaksamaan. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Langkahnya sama dengan tadi. Berarti kita harus menggambarkan. Ini gambar X plus 2Y sama dengan 4. Berarti batasnya kita rubah dalam bentuk sama dengan. Tinggal kita tentukan. Karena ini kurang dari, tadi sudah kita cek, maka daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya adalah yang ke bawah. Berarti yang ke atas kita arsir. Ini berarti bukan daerah penyelesaian. Nah, saya arsir dulu. Ya. Terus kita tambahkan lagi syarat yang berikutnya atau pertidaksamaan yang berikutnya. X lebih dari sama dengan 0. Berarti kemana? Tadi, iya, yang diarsir adalah yang ke kiri. Kita arsir. Ini berarti bukan daerah penyelesaian. Ya. Oke ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Y lebih dari sama dengan 0. Artinya bagaimana? Berarti tinggal kita arsir. Kemana? Yang ke bawah. Oke, misalkan saya kasih warna kuning. Nah, ini yang lebih dari, iya lebih dari 0. Maka ada daerah yang apa? Daerah yang masih bersih. Ya, saya tunjukkan di sini. Ada daerah yang masih bersih. Artinya apa? Daerah yang bersih ini sudah kita sepakati tadi. Merupakan daerah penyelesaian. Maka ini adalah DP-nya, daerah penyelesaian. Dengan batas-batas titiknya ini, berarti pojok-pojokannya ini merupakan batas-batasnya. Berarti yang pertama di sini, batas yang pertama apa? Titiknya 0,2. Betul. Kemudian batas yang berikutnya 4,0. Batas yang berikutnya ada 3 batasnya berarti ya. 0,0. Jadi ada yang disebut dengan daerah penyelesaian, ada yang disebut dengan apa? Titik batas daerah penyelesaian. Ini pojok-pojokannya. Jadi langkah yang pertama, langkah yang harus kalian pahami apa? Menentukan daerah penyelesaian. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan apa? Titik-titik daerah batas daerah penyelesaian. Ini ada 3. Ini yang pertama, boleh diurutkan yang gini juga boleh, jadi tidak ada masalah. Paham ya menentukan daerah penyelesaian? Nah, saya contohkan satu soal lagi biar kalian tambah paham. Jadi misalkan kita punya sistem pertidaksamaan ada 3. Yang pertama misalkan kita punya, maaf ada 4. 4x plus 8y, misalkan seperti ini, lebih dari sama dengan 32. Kemudian yang kedua kita punya 8x
plus 4Y lebih dari sama dengan 32. Yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat adalah Y lebih dari sama dengan 0. Saya kira langkahnya sama. Saya yakin ini pasti yang 34 karena sudah paham, tidak ada masalah. Berarti tinggal kita selesaikan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dulu. Berarti kalau kita cari titiknya berarti apa saja ini? Untuk menggambarkannya. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti gimana? Y-nya sama dengan berapa? X-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan 32 dibagi 8. Berarti 4. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya berapa? Y-nya 0. Berarti X-nya 32 dibagi 4, 8. Maka kita punya titik berapa? 0,4 dan 8,0. Sedangkan yang berikutnya yang kedua, berarti kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan berapa? Ternyata dibalik ya. Sama dengan 8. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Nih, dimasukkan di sini. Berarti adalah 0,8. Yang sini adalah 4,0. Tinggal kita tentukan titiknya, kita cari titiknya. Yang pertama, kita gambarkan dulu yang pertama. Yang pertama dulu. Berarti titiknya yang pertama adalah 0,4. 0,4 berarti di sini. Kemudian 8,0 di sini. Kita tarik garisnya. Anu sudah sediakan garisnya. Mana garisnya? Nah, ini. Karena ada sama dengannya, maka garisnya adalah bukan garis putus-putus. Ya, betul. Sekarang yang kedua, kita punya, saya tulis ya, ini berarti yang pertama, ketidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, 0,8 berarti di sini, dan 4,0 di sini. Ya, tinggal kita buatkan garisnya. Nah, seperti ini garisnya. Atau kalau kalian bingung menentukan daerah penyelesaiannya, maka jangan digambarkan dulu semuanya, atau satu persatu juga boleh. Tapi Pak Anung di sini contohkan kita gambarkan langsung dulu. Saya kira juga tidak ada masalah. Nah, kemudian yang ketiga, saya kira tidak ada masalah, X lebih dari 0. Berarti ini. Nah, biar kalian cermatilah. Ya, ini. Kemudian yang Y lebih dari 0 berarti ini. Sini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya tuliskan, di sini adalah yang nomor 3. Yang ini adalah garis yang nomor 4. Nah, sekarang tinggal kita tentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama, berarti kalau kita bagi menjadi 2, berarti yang atas sama yang bawah. Bisa ya? Bisa membandingkan, melihat. Ya sudahlah, kalau kalian bingung, saya geser dulu. Nah, kita bicara yang garis pertama, berarti atas sama bawah. Kalian mau ambil titik yang mana? Kan gitu untuk uji coba. Misalkan Pak Anung ambil titik 0,0, berarti berada di bawah ya.
kita masukkan 0,0 ke sini, ke persamaan yang pertama. Berarti X-nya 0 ditambah 0 lebih dari 32. Benar apa salah? Salah. 0 tidak harusnya kurang dari 32. Artinya yang bawah ini adalah bukan daerah penyelesaian. DP-nya yang atas. Iya apa enggak? DP-nya yang atas. Berarti yang kita arsir adalah yang bawah. Kita arsir. Oke. Kemudian yang nomor 2, saya kembalikan lagi berarti. Nah, seperti ini. Saya juga ambil lagi yang, berarti kan ada 2 ya. Yang sini sama yang sini, daerah penyelesaiannya. Berarti saya ambil juga yang 0,0. Gimana? Ternyata 0, 0. 0 lebih dari 32? Salah lagi. Maka yang benar adalah yang di atas ini. Maka kita arsir yang salah. Yang bukan daerah penyelesaian kita arsir. Ya. Kemudian yang ketiga, yang lebih dari 0, X lebih dari 0 berarti yang ke samping kiri. Ya. Ini bukan daerah penyelesaian. Ya. Kemudian yang keempat berarti ini juga tidak ikut. Kita arsir karena yang diminta adalah yang lebih dari 0. Ya. Maka ini dan seterusnya ya tentunya ya. Dan seterusnya. Yang ini juga ya, dan seterusnya. Semuanya ini nggak ikut. Berarti kita memiliki daerah yang bersih yang mana? Betul. Ini adalah DP-nya. Terus dengan titik-titiknya, titik batasnya yang mana? Ternyata adalah ini, sama ini. Ini tidak, ini kan tidak ikut ini. Maka batasnya adalah ini. Ya. Berarti titiknya berapa saja batasnya? Yang ini berarti 0,8. Yang ini harus kita tentukan menggunakan apa? Besok kita bahas ya, menggunakan tool penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Nah, kemudian ini bisa kita tentukan berapa? 8,0. Ini besok ya titiknya. Oke. Nah, dari sini silahkan ntar kalian cermati. Intinya adalah yang perlu kalian perhatikan, cermati pertidaksamaannya. Kalau ada sama dengannya, berarti garisnya tidak putus-putus. Kemudian, gimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Tinggal kita ambil titik uji atau sampel satu titik. Tinggal kita masukkan bernilai benar atau salah. Kemudian kita sepakati daerah yang merupakan penyelesaian berarti tidak kita arsir. Yang kita arsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Saya kira seperti itu. Jadi untuk materi awal di program linear adalah bagaimana kita bisa menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel atau dari sistem atau dari beberapa gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Silahkan kalian cermati, kalau masih belum paham diulang lagi videonya, kalau memang masih bingung bisa bertanya di forum. Saya kira seperti itu, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.